Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Yang terhormat Ibu Yuyun Umaidah, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analistik, serta rekan-rekan mahasiswa kelompok 2 yang saya banggakan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alhamanda Zaki Haryata sebagai moderator untuk presentasi hari ini bersama dengan anggota kelompok saya, Talita Amalia Arifah, Rafa Fadilah, dan Rifa Dwi Amanda. Adapun yang akan kelompok 2 presentasikan yaitu tim base project UAS yang untuk Artificial Intelligence dan Data Analysis. Oke, presentasi ini akan dibawakan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 2. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi presentasi hari ini. Kepada pemateri pertama, Talita Amalia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelum saya memasuki materi, izinkan saya untuk membacakan latar belakang presentasi kami pada hari ini. Jadi, perkembangan teknologi dalam era Society 5.0 telah membawa perubahan yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu pilar utama dalam era ini adalah pemanfaatan data science dan artificial intelligence atau AI dalam menciptakan solusi yang cerdas dan dapat membantu manusia dalam menjalankan kehidupan yang lebih efisien, aman, dan produktif. Di Indonesia sendiri, penggunaan data science dan AI telah berkembang pesat dan mulai diterapkan dalam berbagai sektor publik maupun swasta, seperti kesehatan, transaksi keuangan, manufaktur, transportasi, hingga layanan pemerintahan. Sejalan dengan itu, dunia internasional telah menyusun Millennium Development Goals atau MDG sebagai upaya global untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pentingnya data science pada era Society 5.0. Nah, pada masa sekarang ini kan AI banyak ya digunakan dalam berbagai bidang. Salah satu hal yang paling penting dalam AI itu adalah data science. Karena data science ini digunakan untuk membangun, mengoreksi, dan menyusun kumpulan data dalam menganalisis dan mengekstrak makna. Kalau menurut Chikio Hayashi dari Institut Statistika Matematika Sakuragaoka, data science ini adalah ilmu pengetahuan interdisiplin tentang metode komputasi untuk mendapatkan wawasan berharga yang dapat ditindaklanjuti dari kumpulan data yang mencakup 3 fase, yaitu desain data, pengumpulan data, dan analisis data. Salah satu contoh penggunaan data science adalah peramalan cuaca, yang dimana cuaca diramal atau diprediksi menggunakan data dari cuaca hari-hari sebelumnya dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, kalau era society sendiri, ini merupakan salah satu konsep kehidupan masyarakat yang digagas oleh negara Jepang. Jadi, negara Jepang ini menggagaskan era Society 5.0 ini sebagai konsep kehidupan yang berpusat pada manusia sebagai pelaku utama untuk hidup berdampingan dengan sains dan teknologi dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, data science ini sangat penting pada era Society 5.0 karena seluruh sistem dan layanan pada konsep ini bertumpu pada kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Teknik-teknik seperti data mining, machine learning, predictive analytics, dan deep learning memungkinkan proses identifikasi, pola, dan prediksi yang tidak dapat dilakukan manusia secara manual. Kalau contoh di negara Indonesia sendiri, itu contohnya adalah prediksi banjir yang memanfaatkan data curah hujan, debit sungai, dan citra satelit oleh BMKG dan BNPB untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk pemateri kedua, Rifa Fadilah, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa teknik utama dalam data science beserta metode pembelajarannya. Teknik yang pertama itu terdapat teknik regresi linear. Nah, regresi linear ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen secara linear. Nah, metode ini tuh biasanya digunakan untuk memprediksi nilai numerik seperti memprediksi penjualan, harga properti, atau tren ekonomi. Nah, dalam proses pembelajarannya, regresi linear ini termasuk ke dalam supervised learning karena model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label. Nah, model ini mencari garis terbaik menggunakan metode seperti ordinary least squares untuk meminimalkan error. Selanjutnya itu yang kedua terdapat teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi ini adalah teknik machine learning yang mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu. Nah, beberapa algoritma klasifikasi yang umum digunakan adalah decision tree, random forest, logistic regression, naive Bayes, dan support vector machine. Nah, teknik ini digunakan pada berbagai aplikasi seperti deteksi penipuan, diagnosis medis, pengenalan wajah, dan klasifikasi dokumen. Klasifikasi ini juga termasuk supervised learning karena model belajar dari data yang sudah berlabel untuk memprediksi kategori baru. Next. Nah, untuk teknik selanjutnya itu ada teknik clustering. Clustering ini merupakan teknik unsupervised learning yang bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa menggunakan label. Algoritma yang sering digunakan yaitu K-means clustering dan hierarchical clustering. Clustering ini digunakan untuk segmentasi pasar, analisis perilaku konsumen, pola pergerakan, dan juga pemetaan jaringan sosial. Nah, dalam teknik ini, model mencari pola dan struktur data secara mandiri untuk membentuk kelompok yang memiliki kemiripan tinggi. Selanjutnya, terdapat teknik prinsipal komponen analisis atau PCA. Teknik ini merupakan metode reduksi dimensi yang berfungsi untuk menyederhanakan jumlah variabel dalam dataset sambil tetap mempertahankan informasi penting. Nah, teknik ini mengubah fitur asli menjadi komponen baru yang lebih ringkas dan tidak saling berkorelasi. PCA ini banyak digunakan untuk visualisasi data, kompresi, serta peningkatan performa model. Nah, dalam pembelajarannya, PCA ini termasuk unsupervised learning karena tidak memerlukan label dan bekerja berdasarkan variansi terbesar dalam data. Boleh di next. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada teknik Natural Language Processing atau NLP. Nah, teknik ini adalah teknik yang berfokus pada pemrosesan dan pemahaman bahasa manusia, baik dalam bentuk teks maupun suara. Aplikasi NLP ini sangat beragam seperti analisis sentimen, penerjemahan bahasa, deteksi spam, dan pengembangan chatbot. Proses NLP ini mencakup tokenisasi, stemming, lemmatization, part of speech tagging, hingga representasi teks berbasis deep learning. Nah, NLP ini dapat menggunakan beberapa pendekatan pembelajaran, yaitu supervised learning untuk klasifikasi teks. Yang kedua itu ada unsupervised learning untuk topic modeling, serta deep learning dengan arsitektur seperti recurrent neural network. Selanjutnya long short term memory dan transformer model. Nah, jadi 5 teknik ini adalah fondasi utama yang sering dipakai ataupun digunakan dalam data science. Nah, masing-masing teknik ini mempunyai fungsi yang berbeda, tapi semuanya itu saling melengkapi dalam proses analisis data. Nah, dengan memahami teknik-teknik ini, kita bisa melihat bagaimana data diolah hingga menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk terima kasih untuk pemateri kedua atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk pemateri ketiga, Rika Dwi Amanda. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya boleh balik ke slide
sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada soal untuk perkembangan AI di Indonesia saat ini sudah sangat pesat. Sebutkan minimal 3 contoh dari AI yang telah diterapkan di Indonesia. Berikan penjelasannya. Next. Nah, di sini ada yang pertama itu untuk pelayanan publik. Jadi AI telah diterapkan di layanan publik Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui otomatisasi sistem administrasi, chatbot, kemudian ada antrean digital dan juga perolehan data kependudukan. Lalu selanjutnya ada pendidikan. AI mendukung pembelajaran adaptif dan penilaian otomatis serta memberikan rekomendasi materi belajar secara personal melalui platform digital. Next. Lalu yang ketiga ada untuk kesehatan. AI itu digunakan di aplikasi kesehatan seperti pada aplikasi Peduli Lindungi untuk menyeleksi risiko penyakit pada saat COVID-19 kemarin. Kemudian untuk pelayanan otomatis dan juga penyediaan informasi kesehatan secara cepat. Yang terakhir, yang keempat itu ada transformasi dan ekonomi digital. AI mempermudah transportasi dan aktivitas ekonomi digital dengan memprediksi kemacetan, memberikan rute tercepat, dan selanjutnya merekomendasikan produk serta meningkatkan keamanan transaksi. Nah, salah satu contoh di transformasi digital itu ada seperti Gojek sama Grab. Seperti itu, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk materi keempat akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi di sini kita akan membahas pembahasan sasaran MDG. Nah, di bagian ini tuh kita cuman ngejelasin 3 tujuan dari MDG atau Millennium Development Goals. Yang berkaitan, yang pertama itu ada pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan juga kesehatan anak. Oke, yang pertama ini kita membahas tentang pendidikan dasar untuk semua di gambar MDG nomor 2. Jadi tujuannya itu buat dari keluarga berpenghasilan rendah itu bisa mendapatkan pendidikan dasar. Nah, masalah ini tuh sering muncul karena biasanya alasannya tuh karena sekolahnya jauh, fasilitasnya kurang, atau orang tuanya tuh nggak mampu untuk ngebiayain anaknya sekolah. Nah, akibatnya banyak anak yang harus putus sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah sama sekali. Jadi fokus utama MDG yang gambar kedua ini adalah membuka akses pendidikan supaya semua anak tuh punya kesempatan untuk yang sama untuk belajar. Terus yang kedua ini kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di gambar MDG nomor 3. Nah, tujuan ini juga menyoroti bagaimana perempuan itu seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan maupun pekerjaan. Di beberapa daerah tuh perempuan masih dibatasi oleh norma atau budaya patriarki, sehingga anak perempuan tuh lebih sering tidak disekolahkan atau perempuan dewasa tuh sulit mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Jadi di MDG ketiga ini kita mencoba untuk mengatasi masalah dengan mendorong pemberdayaan perempuan, memberikan akses pendidikan, dan menekankan pentingnya kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Selanjutnya yang terakhir itu menurunkan angka kematian anak di gambar MDG nomor 4. Nah, masalah ini juga banyak terjadi karena kurangnya akses layanan kesehatan, gizi yang tidak memadai, dan penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi anak-anak di daerah miskin atau terpencil tuh sering tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap atau terlambat untuk dibawa ke tenaga medis. Makanya angka kematian anak tuh bisa tinggi untuk beberapa tahun ke belakang. Jadi tujuan MDG nomor 4 itu adalah memastikan anak-anak mendapat imunisasi, gizi yang cukup, dan juga layanan kesehatan yang lebih mudah diakses supaya anak-anak tuh bisa tumbuh sehat dan angka kematian bisa terus menurun. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perancangan agen cerdas atau dalam model PES. Nah, jadi di bagian ini tuh kita menggunakan model PEAS. Nah, PEAS itu performance measure, environment, actuator, dan sensor. Jadi kayak sederhananya itu
PEAS dibuat ngatur bagaimana kita mengukur keberhasilan agen, lingkungan tempat agen bekerja, alat atau tindakan yang bisa dilakukan agen, dan informasi apa saja yang agen pakai untuk mengambil keputusan. Yang pertama ini ada UNCEF Universal Primary Education untuk MDG nomor 2. Jadi untuk MDG yang kedua ini yaitu performance measure-nya itu presentasi anak pedalaman yang masuk dan menyelesaikan sekolah dasar, kemampuan membaca menulis, serta penurunan angka putus sekolah. Terus yang environment-nya itu sekolah desa, rumah siswa, komunitas lokal, serta kondisi geografis dan sosial ekonomi yang mempengaruhi akses pendidikan. Yang ketiga, aktuatorsnya program belajar keliling, distribusi buku dan alat tulis, kelas di balai desa, serta poster atau papan informasi edukatif. Dan yang terakhir itu sensor, data anak usia sekolah, laporan kehadiran, dan progres belajar dari guru atau relawan, serta informasi dari tokoh masyarakat. Nah, yang kedua itu ada agen cerdas, promote gender equality and empower women. Ini untuk MDG pemberdayaan perempuan. Itu pertama, performance measure-nya itu jumlah dan rasio anak perempuan yang bersekolah, serta partisipasi perempuan muda dalam kegiatan masyarakat. Environment-nya itu sekolah, rumah, komunitas pedalaman, budaya lokal, serta akses perempuan terhadap pendidikan dan kegiatan ekonomi. Terus aktuatorsnya itu program pendidikan khusus perempuan, pelatihan keterampilan di balai desa, dan kampanye kesetaraan melalui pertemuan komunitas. Terus yang terakhir itu sensors, yaitu laporan guru atau kader desa tentang kehadiran anak perempuan, serta survei persepsi keluarga terhadap pendidikan perempuan. Dan yang terakhir ini ada reduce child mortality. Performance measure-nya itu angka kematian balita, jumlah imunisasi lengkap, status gizi anak, serta penurunan penyakit yang bisa dicegah. Environment-nya itu puskesmas, posyandu, rumah keluarga, sanitasi lingkungan air bersih, dan risiko penyakit daerah. Aktuatorsnya layanan imunisasi keliling, distribusi makanan bergizi dan vitamin, edukasi kesehatan ibu anak, dan respons cepat saat anak sakit. Sensorsnya data kesehatan dari posyandu atau puskesmas, laporan kader desa, serta observasi orang tua mengenai kondisi anak. Baik, sekian materi dari saya. Untuk pemaparan materi hari ini telah selesai. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Jadi kesimpulannya itu data science dan artificial intelligence atau AI itu berperan penting dalam era Society 5.0 karena mampu mengolah data besar untuk mendukung keputusan yang lebih efisien dan akurat, serta terbukti meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia melalui penerapannya di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan ekonomi digital. Analisis terhadap beberapa target MDGs menunjukkan masih adanya masalah pada pendidikan dasar, kesetaraan gender, dan kesehatan, sehingga diperlukan perancangan solusi berbasis PEAS untuk membantu pemerintah mengatasinya. Secara keseluruhan, data science dan AI tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga strategi penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi terima kasih, demikianlah sesi presentasi kelompok kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.